Apa yang sudah diungkapkan saksi, yaitu kakak saya di pengadilan, apapun itu ceritanya, itu benar kejadiannya. Saya benar-benar minta maaf. Semoga dengan kejadian apa yang saya alami ini bisa menjadi contoh agar tidak terulang lagi di kemudian hari oleh perempuan-perempuan Indonesia yang lain. Inilah pengakuan Jessica Iskandar setelah sekian lama sejak awal tahun 2014 menghilang ke Amerika Serikat dan melahirkan baby El Barak Alexander Juli 2014 berusaha menutup rapat persoalan hubungannya dengan Ludwig Franz Wildbach hingga teka-teki pernikahannya dengan pria berkebangsaan Jerman itu terkuak. Kemarin di hadapan para awak media, Jessica pun membuat banyak pengakuan tentang hubungannya dengan Ludwig yang selama ini terus ditutupinya kepada masyarakat dan para penggemar. Lalu apa sebenarnya yang membuat Jessica akhirnya jujur mengungkapkan fakta-fakta terkait sosok suaminya? Benarkah selama itu Jessica menanggung malu terkait kehamilan dan juga pernikahannya? Dari awal saya berkenalan, berteman, berpacaran, sampai saya menikah. Saya nggak tahu asal-usulnya dia dari bangsawan mana, saya nggak tahu. Yang saya tahu dia orang biasa, bekerja sementara di Indonesia, tinggal di kos-kosan di Kuningan, yang kadang-kadang dia numpang di rumah saya. Setelah kita nikah, Ludwig masih bekerja di Jakarta di sebuah perusahaan online shop. Tetapi saya memutuskan untuk pergi ke Amerika, menyelamatkan kandungan saya. Selama 7 bulan saya di Amerika sendirian. Saya berbagai macam tekanan, sakit, berjuang antara hidup dan mati, diinduksi selama 4 hari, melahirkan. Semuanya saya lakukan sendiri tanpa dukungan suami. Saya selalu menunggu janji manisnya Ludwig supaya datang ke Amerika menemani saya saat saya melahirkan. Saya menjalani kehamilan, tapi ternyata janji itu memang gak pernah terwujud. Setelah saya kembali ke Jakarta, ternyata saya mendapati bahwa Ludwig telah pulang ke Jerman. Iya, tentunya orang berbuat bohong itu kan tergantung dari pikiran dan perasaan pada waktu itu sehingga perilakunya membohong gitu loh, ya enggak? Nah, bohong itu tuh ada motifnya gitu loh. Nah, kalau tidak salah dia mengaku kawin ya, lalu tidak diakui oleh suaminya lah katakanlah ya. Nah, sekarang di pengadilan apa yang dibicarakan? Mau memperkukuh perkawinannya atau mau cerai atau gimana? Atau anaknya itu minta diakui atau gimana? Kalau dibilang siapa yang membuat Jessica untuk speak up, ya keadaan, karena memang keadaannya dia harus menuntut terus kondisi anaknya gitu, siapa status anaknya, jadi keadaan yang bikin dia harus speak up gitu. Namun tak hanya berani membuat pengakuan yang sangat mengejutkan kemarin, Jessica pun mengultimatum Ludwig untuk segera muncul secara jantan. Sebab hingga detik ini, meski pria Jerman itu menuntut adanya pembatalan pernikahan, namun ternyata sosok dan batang hidungnya sendiri tak pernah terlihat. Lalu benarkah Jessica siap melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa hatinya adalah darah daging dari Ludwig Franz Wildbach sendiri? Kan saya bilang sama dia, kamu kan manusia, jadi kamu gak perlu takut. Saya bilang, kamu kan tahu di mana kamu bisa nemuin saya. Tapi satu yang saya mohon, dia harus datang menemui anaknya. Karena bagaimanapun juga, anak
Kalau setelah tes DNA ternyata memang bukan, ya itu kesalahan saya. Saya berani dengan konsekuensi hukum yang saya terima. Jadi kalau dia hanya mengingkari tanpa ada suatu pembuktian dari usaha DNA, tes DNA, ya saya nggak tahu harus gimana ya Mbak. Kita nggak usah bicara bukti formal, kita bicara hatinya aja. Dia akui nggak? Hati kecilnya aja bagaimana? Siap melakukan tes DNA demi memperjuangkan status anak, lantas benarkah Jessica pun telah siap mengambil langkah untuk menuntut balik Ludwig, pria berkebangsaan Jerman itu? Ya kalau sekarang Ludwig sudah mengajukan gugatan ke pengadilan, menurut saya harus dijawab dengan mengajukan gugatan balik ya, dan bertahan pada posisi bahwa pernikahan atau surat nikahnya itu adalah sah gitu, kecuali Ludwig bisa membuktikan sebaliknya. Nah, sebetulnya yang paling bagus itu menuntut Ludwig di pengadilan di Jerman. Saya yakin Ludwig dan keluarganya punya hati yang besar, punya rasa sayang yang begitu baik. Pasti mereka punya hati dan perasaan. Apalagi di sini telah hadir seorang buah cinta yang begitu lucu, yang begitu baik, yang begitu menggemaskan. Pasti hatinya harusnya bergerak gitu. Semoga bisa sadar bahwa darah dagingnya berada di sini, ingin ditengok, ingin disayang. Gue justru prihatin, mudah-mudahan urusan Jessica selesai dengan cepat. Kita cuma bisa ngedukung untuk karirnya aja, pokoknya doa yang terbaik aja buat dia. Meninggalkan kasus Jessica, seperti apa cerita Saipul Jamil yang mendapat surprise kehadiran Risma di lokasi syuting kemarin? Benarkah hubungan Ipul dan Risma direstui para wanita di masa lalunya? Tapi apa yang membuat Ipul menghindari pertemuan dengan orang tua Risma? Simak sesaat lagi, tetap di Intens. Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi bersama saya Mila Rahmawati. Meninggalkan kisah Jessica Iskandar yang sudah bicara belak-belakan tentang pernikahannya. Inilah cerita tentang Saipul Jamil yang tengah berjuang untuk menepis keraguan menikah dengan Risma. Lalu benarkah hubungan Ipul dan juga Risma mendapat dukungan dari para wanita di masa lalu Ipul? Namun ada apa dengan Ipul yang tiba-tiba saja menghindari pertemuan dengan orang tua Risma?